pagi, kasih-Nya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel. Tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya,
bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria, di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram. Maka Ben-Hadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel.
1 Korintus Ya, 9 ayat 1 sampai 27. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksud? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembacak harus membacak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya
aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan akan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan keyakinan yang teguh. Ya, apabila kita punya keyakinan yang teguh, jangan takut, pasti kita akan mendapatkan jawaban doa dari pergumulan kita. Tapi kalau andanya ragu-ragu, ya nggak dapat apa-apa. Kalau Anda di tengah jalan putus asa, ya nggak dapat apa-apa. Jangan putus asa, jangan pernah berhenti. Pokoknya maju terus, jangan pernah menyerah. Saudara, ya pertandingan antara Nabi 25 dengan 26, ya tentu saja Nabi 25 udah nggak bisa bertanding lagi karena sudah ada di alam kubur. Tapi Nabi 20, pengikut-pengikutnya yang masih bertanding. Sekarang kita Nabi 25, pengikutnya bertanding dengan Nabi 26, Joseph Paulusan. Apa yang dipertandingkan, saudara? Ideologi. Ya, kita berlomba ideologi. Kita punya sebuah medan pertempuran, ya. Bukan pertempuran antara darah dan daging, tetapi pertempuran ideologi, mindset. Ada yang ikut kelas profetik tentang spiritual warfare, ya. Sebentar ya. Lagi saya nyampe rumah, tenang. Ini saya sedang di dalam kegelapan. Sebentar lagi terang akan terbit, ya. Dan Anda akan melihat terang itu bersama-sama dengan saya. Haleluya. Sebentar ya, saudara. Sekarang apabila kita di dalam peperangan rohani, ya, apa yang harus kita lakukan, saudara, masalahnya? Karena yang peperangan itu bukan Anda ngacung-ngacungin pedang, sok-sokan perang-perangan, pedang-pedangan. Kayak orang-orang itu ya, ngacung-ngacungin pedang sambil tenging-tenging dalam nama Yesus, saudara. Tetapi yang kita lakukan adalah sebuah peperangan mindset ideologi, saudara. Bagaimana ideologi yang Anda yakini sekarang ini, ya, melawan ideologi, ya, ideologi dari orang-orang Islam ini, saudara ya. Musuh Anda itu bukan orang Islam. Musuh Anda itu adalah ideologi dari Islam, saudara. Ideologi dari Anda mengalami konflik paradigma. Nah, terangnya sudah datang tuh, ya. Terangnya sudah datang sekarang. Sekarang kita mengalami konflik paradigma setiap hari, saudara ya. Sehingga Anda mengalami peperangan yang serius. Tafsir-tafsir kita, ya, di dalam Alkitab banyak dipengaruhi oleh Islam. Surga nerakanya Anda itu, ya, Pak Pilih Mantova, siapapun itu ya yang dapat penglihatan tentang surga neraka adalah surga nerakanya Islam, saudara. Ya kan? Kalau Anda melihat konflik-konflik di dalam gereja, banyak sekali orang Islam yang jadi Kristen, lalu karbitan, ya, khotbah apa segala macam, yang dikhotbahkan adalah tafsiran dari Al-Quran, saudara. Ya, Anda hati-hati loh, saudara ya. Murtadin-murtadin yang dari Islam itu masuk ke gereja, lalu khotbah, lalu yang dikhotbahkan bukan di dalam Alkitab, tapi yang dikhotbahkan adalah Al-Quran. Tafsir, ya,
tafsir dari Ibrahim, tafsirnya Ishak, Yakub, tafsirnya Isa Al-Masih, semuanya dari Al-Quran. Ya, makanya kalau Anda melihat katanya Isa wa kalimatuhu, Isa rohullah wa kalimatuhu, nah Siratul Mustaqim adalah Nabi Isa dan ada sebagai macam itu ya. Itu adalah sebuah tafsir kotak-katuk dari Al-Quran untuk membawa Anda sana. Nah, sebenarnya ketika Anda memberitakan Injil melalui Al-Quran, ya ini para apologet yang di TikTok, di YouTube, Anda sedang membenarkan Yesus melalui Al-Quran, Anda sedang berbohong, saudara. Siapapun yang membenarkan Isa Al-Masih adalah Yesus, ya lalu Anda comot-comot ayat Al-Quran buat penginjilan, Anda sedang bohong, itu saudara. Bagaimanapun juga, ya Al-Quran, intisari dari Al-Quran adalah penolakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Lalu Anda mau comot-comot di kotak-katuk, diambil supaya Anda percaya bahwa bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Maka Anda sedang bohong sebetulnya. Kedua, ya, ketika kita berdekatan, kita banyak berinteraksi dengan orang-orang Islam atau murtadin ini yang menceritakan tentang surga neraka mereka, maka itu akan mempengaruhi alam bawah sadarmu, sehingga apa yang kamu pahami tentang surga dan neraka itu adalah surga nerakanya Islam, di mana nanti ada kenikmatan di sana, kenikmatan jasmania. Ya, dan saya untung belum pernah ketemu orang Kristen yang berkata di surga nanti dia bisa nge-seks dengan 72 bidadari, saudara. Untung belum ada ya, saudara ya. Tetapi cara orang mendapat penglihatan itu, kayak Philip Antova CS itu dan yang sejenisnya, mendapat penglihatan nerakanya itu kayak nerakanya Islam, saudara. Nerakanya Islam. Dan itu, waduh, memang akhirnya Anda blank, Anda ada mengalami sebuah keblunderan. Ketiga, bahkan Anda puasa pun kayak puasanya orang Islam kan, banyak orang Kristen, orang gereja kan, pagi-pagi makan, lalu Anda puasa, ya nanti jam 6 sore Anda buka, nanti habis jam 9 makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 4 pagi makan lagi, ya kan, adik puasanya pun ya. Bahkan itu beberapa gereja sekarang saat orang Islam puasa, beberapa gereja ikutan puasa karena mereka bingung kapan waktu puasanya kita. Ini orang Islam puasa, mereka ikut puasa, saudara. Kacau ya, saudara ya. Kacau sekali nih. Saudara, jangan memukul dengan sembarangan memukul. Peperangan roh, peperangan ideologi itu bukan sekedar Anda nyerang-nyerang Islam. Banyak orang ikut-ikutan nyerang-nyerang Islam, nggak ngerti, nanti udah ketangkap mewek nangis, saudara. Loh, yang saya lakukan itu bukan sok-sokan ikut-ikutan, itu original, saudara ya. Bentar, ini kok mati. Itu original, saudara ya, bukan ikut-ikutan Islam, saudara ya. Yang saya lakukan itu benar-benar sebuah peperangan roh, saudara ya. Yang saya lakukan itu adalah peperangan roh, bukan ikut-ikutan, saudara ya. Itu orisinil yang saya lakukan itu ya, saudara ya. Bagaimana saya menyingkapkan logika Islam itu ya. Logika Islam itu saya singkapkan, logikanya ya. Dan saya bongkar, ini loh salahnya, kamu punya logika Islam seperti itu. Lalu orang yang nggak ngerti ikut-ikutan buat nyerang-nyerang Islam, akhirnya dia nanti ketakutan, saudara, tangkap apa ya lah. Kalau saya nggak ketakutan, memang sudah saya strategi saya semua. Nah, itu perang ideologi ya, dan Anda tidak bisa mengikuti perangnya saya dengan cara menyerang-nyerang Islam begitu, saudara. Anda di Indonesia ada hukum, dan Anda kecuali Anda mau kayak saya sudah nekat berani keluar. Nah, lalu perang yang kita lakukan apa? Yang Anda mau lakukan perang itu apa? Perang yang kita lakukan bukan saja perang ideologi Anda melalui apologetika verbal, melalui sebuah dialog verbal, saudara, melalui sebuah pedang roh, logos dan rema ya yang verbal. Bukan hanya itu, saudara. Anda bisa melakukan doa keliling. Bagaimanakah doa keliling itu? Doa keliling itu bukan Anda muter-muterin Yeriko kayak Yosua, saudara. Doa kelilingmu adalah ketika kamu di sekelilingmu kamu kasih makanan. Kayak kenapa di zaman perjanjian baru tidak ada doa keliling lagi?
Di zaman perjanjian baru, ya, tidak ada orang doa keliling kayak di Yeriko, mengelilingi Yeriko. Di zaman perjanjian baru, para rasul memberi makan, dan itu adalah senjata yang paling efektif dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Memberi makan adalah sebuah doa keliling, karena langsung to the point, saudara. Langsung hard selling kepada target. Dan ketika kita memberi makan, kita benar-benar fokus, saudara. Ya, makanya kita sedang bikin proyek memberi makan ini dengan cara yang fokus sekali. Memberi makan bukan sebuah sekedar acara kasih makan lalu goodbye. Enggak, saudara. Itu akan membekas di hati orang, saudara. Kamu ngasih uang, orang lupa. Kamu ngasih makan, orang akan ingat, saudara. Dan proses memberi makan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab gereja. Karena memberi makan adalah sebuah peperangan rohani. Kelihatannya yang dikasih makan jasmaninya, tetapi proses memberi makannya itu adalah sebuah peperangan rohani. Dan kita tidak sembarangan memukul, saudara. Kita tidak sembarangan, kita manage dengan baik Damaris itu ya. Dari zaman Pak Stephen, ya kan, lalu ke apa namanya sekarang Pak Stephen itu jadi ketua pembina menggantikan Kumantu, ya kan, lalu sekarang Ibu Linda, Korlapnya Surabaya, saudara ya, jadi ketua. Itu adalah sebuah peperangan rohani, saudara, nggak main-main ya. Sebuah peperangan rohani. Jadi ketika Anda melakukan memberi makan, itu nggak main-main, saudara. Banyak orang meremehkan ya, berusaha melemahkan. Oh, jangan main-main, saudara ya. Sejarah di dalam Alkitab membuktikan ya, memberi makan dari zaman Musa di padang gurun, orang Israel diberi makan, saudara, 2 juta orang Israel. Kemudian ya, apa namanya, pasukan yang melihat makanan tapi nggak ikut itu ya, yang makanan yang ditemukan oleh orang kusta itu ya. Dan Yusuf memberi makan, Yesus memberi makan, para rasul semua judulnya memberi makan. Dan itu selalu menghadirkan hadirat Allah sendiri. Karena kerajaan Allah datang ketika orang Kristen berbagi makanan. Ya, kalau Anda tidak punya waktu berbagi makanan, kirim uangnya ke Yayasan Damaris, bukan buat saya, saudara, tapi buat dapur umum. Ya, buat dapur umum. Pak, kita sendiri aja masih kekurangan, makanya kita punya Hagios Embun Pagi, supaya orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan, orang-orang Kristen yang anggota komunitas kita nggak bisa bayar sembako, bisa kita bayarin. Sambil Anda cari kerjaan yang layak, supaya kamu bekerja dengan perut yang kenyang, bukan dengan perut yang lapar sampai Anda girap-girap kerja-kerja tidak karu-karuan. Cari kerjaan yang benar, ya. Selama itu masih kurang, Anda laporan sama Yayasan Embun Pagi supaya dikirim sembako. Bahkan kalau perlu dibayar di kontrakan rumahmu maksimum 1 juta rupiah per bulan, maksimum, ya, saudara ya. Ya, itu kan orang miskin yang kita tolong. Kalau Anda berlebihan malah Anda harusnya nyumbang. Nah, saudara, sekarang ya, peperangan rohani itu sudah sampai satu titik ya. Peperangan rohani ini. Sekarang pemerintah menyadari masih makan. Lalu Anda mau diem saja sementara pemerintah lagi kelabakan ini. Masih makan, uangnya dari mana? Ternyata uangnya mau dari Cina. Ini kan edan, saudara. Padahal gereja sanggup loh. Kalau cuma mau ngasih makan 2 juta orang, gereja itu sanggup, saudara. Gereja sanggup. Cuman terlalu pelit. Daripada uangmu masuk ke gereja-gereja yang pelit ini, kamu kasih uangmu ke Damaris. Ya, pasti dikelola dengan profesional. Ya, belum pernah Damaris itu kecolongan, belum pernah, saudara ya. Apalagi dulu zaman Bu Lianti ketat sekali ya. Bu Lianti itu sangat rewel sekali kalau ini ya, berani ngelabrak gitu ya, walaupun ya terlalu keras. Tapi kan aman, saudara, tapi aman. Nah, itulah proses peperangan rohani, memberi makan. Ya, proses pemberitaan Injil juga memberi makan. Juga bagian dari peperangan rohani, saudara. Anda sebarkan ideologi itu, ya kan? Yang kita lakukan di Eropa ini, kita memberi makan, memberitakan Injil di jalan, dan memberi makan seminggu sekali, 2 kali ya. 2 kali, sekarang mau 3 kali ya. Sekarang mau 3 kali. Kita kasih makan, saudara. Itu adalah peperangan rohani loh, saudara. Dan kita tidak meninju dengan sembarangan. Dan sekali kita mau bikin yang bagus sekalian.
Nggak cuma kalau ada tepuk tangan cuman lemes gitu ya. Kita kalau bikin sekalian, saudara ya. Anak saya belajar sekolah musik beneran ya, dia belajar musik beneran. Kita belajar sungguh-sungguh, kita punya alat-alat yang bagus, kita cari pemusik yang profesional. Ya, kita nggak main-main, saudara. Nggak, ya kita sewa gedung yang bener. Kita nggak main-main, saudara. Karena itu adalah peperangan rohani yang ada di Eropa. Dan Anda semua ikut menabur di sana. Anda ikut ya memberikan kontribusi di dalam peperangan rohani ini, saudara. Di seluruh dunia. Karena Hagios ini adalah sebuah yayasan, sebuah yayasan internasional, bukan hanya Indonesia saja. Karena Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia. Ya, kamu aja diberkat, saudara. Itulah peperangan yang kita lakukan dengan serius, nggak main-main, nggak keceng-keceng, saudara. Nah, peperangan antara Nabi 26 dengan pengikut Nabi 25. Ya, dan sekarang kita banyak membaptis ya, banyak menangkan jiwa. Kita banyak memenangkan jiwa, kita banyak sekali menggoncang dan menginspirasi banyak orang-orang lain. Ayo, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Apalagi duit, iya saudara, memang duit. Karena begitu kamu duitmu pelit, kamu nggak masuk surga. Ya, malah katanya Tony Daud tadi kamu disantet loh. Bukan kata saya loh, kata Tony Daud ya. Nanti kamu disantet loh kalau kamu pelit-pelit nanti. Enggak ya saudara ya. Kamu di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di dalam penginjilan, kalau hartamu ada untuk memberi makan, maka hatimu ada di surga. Ya, buktikan dong. Anda buktikan ya, kalau Anda dengar firman Tuhan jangan nggak dibuktikan, lakukan, buktikan, tes yang benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati.